Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Marsa Nafila dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NIM 2002311000074, yaitu tentang pemikiran ekonomi Adam Smith pada perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional berkembang ke dalam ukuran yang besar karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk ke negara tersebut. Semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan tersebut. Pada tahun 1995, terbentuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, World Trade Center. World Trade Center berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia ini. Tujuan utama dibentuknya World Trade Center ini untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman. Di era modern seperti saat ini, hampir tidak mungkin jika suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dan berhubungan dengan negara lain. Kemajuan di bidang teknologi yang pesat semakin mendorong munculnya pembagian kerja secara internasional. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya pula produksi barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti hanya negara-negara lain di dunia, Indonesia juga melakukan perdagangan antar negara. Bahkan, sebelum merdeka pun Indonesia sudah turut andil dalam kancah perdagangan internasional. Negara kita melakukan perdagangan antar negara, baik dengan negara Asia maupun dengan negara-negara dari benua lain seperti Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Pentingnya perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan akan memberikan manfaat bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan, yaitu 1. Memperoleh devisa yang digunakan sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran luar negeri, dan stabilitas mata uang suatu negara. Devisa merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengelola nilai tukar mata uang, karena apabila nilai tukar mata uang suatu negara sedang terdepresiasi secara drastis, maka lembaga otoritas akan melepas cadangan devisa agar nilai tukar uang domestik dapat terapresiasi. 2. Memperluas kesempatan kerja. Karena perdagangan internasional akan mendorong meningkatnya arus barang, modal, dan teknologi sehingga dapat memicu meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara. Ketersediaan modal dan teknologi yang cukup memadai, maka akan meningkat aktivitas produksi, dan diikuti pula meningkatnya aktivitas perdagangan. 3. Mendorong terjadinya kestabilan harga dan meningkatnya persaingan perdagangan di antara industri, maka akan berimplikasi pada persaingan harga, dan konsumen akan memilih produk yang harganya lebih rendah dan kualitas yang relatif sama atau bahkan lebih bagus. 4. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat dengan meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, dan diikuti pula dengan meningkatnya kualitas barang yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat akan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 5. Mempercepat alih teknologi yang didorong oleh persaingan yang semakin ketat. Karena teknologi yang baik akan menghasilkan output yang baik pula dengan biaya yang lebih efisien serta kapasitas produksi yang lebih tinggi. Di samping itu, kebijakan perdagangan yang semakin terbuka akan memudahkan pula dilakukan transfer teknologi antar negara yang harus mengalami perkembangan. 6.
memperoleh keuntungan dari spesialisasi karena perdagangan antar negara dapat berjalan dengan baik apabila oleh masing-masing negara menghasilkan produk yang cenderung berbeda. Di samping itu, untuk mencapai kualitas produk yang lebih baik, sehingga setiap negara diharapkan untuk melakukan spesialisasi. Yang terakhir yaitu memperluas pasar, sehingga kesempatan untuk mendistribusikan produk semakin tinggi. Dan begitu pula kesempatan untuk memilih berbagai jenis produk semakin banyak dan berbagai tingkat harga. Pandangan merkantilis mengenai perdagangan. Antara tahun 1600-an dan 1800-an, hampir semua negara di Eropa Barat sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikenal sebagai istilah merkantilisme. Pada dasarnya, merkantilisme adalah suatu usaha untuk mencapai kesatuan ekonomi dan kontrol politis. Dalam bukunya Sulistyo 1989, mengemukakan bahwa merkantilisme tidak lain hanyalah sekedar suatu sistem kebijakan ekonomi yang dianjurkan dan dipraktekkan oleh sekelompok negarawan Eropa pada abad ke-16 dan 17. Sistem ini oleh Adam Smith diberi nama The Commercial of Mercantilist System. Aspek instrumen kebijakan yang digunakan. 1. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang menguntungkan, ekspor harus didorong, sedangkan impor harus dibatasi. Yang kedua, yaitu industri barang-barang ekspor diberi subsidi. Yang ketiga, ekspor bahan mentah dilarang agar harganya di dalam negeri tetap rendah. Keempat, pelanggaran ekspor barang modal. Yang kelima, yaitu pelarangan emigrasi bagi tenaga-tenaga teknisi. Yang keenam, pengenaan tarif impor dan pelarangan langsung pada barang-barang yang dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Yang ketujuh, masalah pengupahan. Agar harga barang-barang di dalam negeri dapat dipertahankan serendah mungkin, maka tingkat upah juga harus dipertahankan pada tingkat yang serendah-rendahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh James Stuart, the lowest class of a people in country of trade must be restrained to their physical necessary. Yang ke-8 yaitu monopoli perdagangan. Terakhir, memperoleh daerah-daerah jajahan. Selanjutnya yaitu pandangan kaum klasik mengenai perdagangan. Teori perdagangan internasional dari kaum klasik dipelopori dan dikembangkan oleh Adam Smith, seorang profesor dari Skotlandia. Pandangan Adam Smith ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, diterbitkan tahun 1776. Setelah Adam Smith, pada abad-abad selanjutnya, banyak lagi ekonom yang ikut memberikan sumbangan penting perkembangan teori klasik. Antara lain yaitu David Ricardo, Robert Torrance, dan John Stuart Mill. Ternyata, sumbangan David Ricardo pada teori perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi perkembangan teori perdagangan internasional. Sehingga teori klasik tentang perdagangan internasional ini kadang langsung merujuk pada teori Ricardian. David Ricardo mempublikasikan ide-idenya mengenai perdagangan teori internasional pada bab 8 dalam bukunya On the Principles of Political Economy pada tahun 1819. Dalam bab tersebut dibahas mengenai konsep keunggulan komparatif atau comparative advantage, yang mana konsep ini diyakini oleh para ekonom sebagai penentu yang paling prinsipil pola perdagangan fundamental. Keunggulan absolut sebagai basis perdagangan model Adam Smith. Salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi. Dalam gagasan Adam Smith menunjukkan pentingnya pabrik atau factories sebagai alat produksi yang penting. Dalam proses produksi, tiap-tiap pekerja mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka berdasarkan keahlian masing-masing. Dengan cara ini, output yang dihasilkan suatu pabrik jauh melampaui jumlah total dari apa yang masing-masing pekerja dapat hasilkan, apabila tanpa diberlakukan sebagai tugas berdasarkan spesialisasi. Untuk menjelaskan konsep ini, Adam Smith mengilustrasikannya dengan memberikan contoh proses produksi pabrik pin atau peniti. Konsep
spesialisasi dalam pabrik peniti tersebut kemudian diaplikasikan ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu ke dalam perekonomian dunia, yang mengarah pada spesialisasi di masing-masing negara. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau absolute advantage dengan adanya pembagian tenaga kerja internasional atau International Division of Labor. Seperti halnya yang terjadi pada revisi tenaga kerja di suatu pabrik. Akan mampu mendorong tingkat produksi dunia yang melampaui jumlah tingkat produksi pada keadaan autarki. Surplus produksi yang dihasilkan dalam situasi seperti ini kemudian dapat dibagi antar negara melalui perdagangan internasional, sehingga semua negara akan mendapat barang lebih besar dari apa yang diperoleh apabila tanpa melakukan perdagangan. Konsep inilah yang direkomendasikan oleh Adam Smith tentang bagaimana produksi dunia harus dipetakan. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.